Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ayo pergi! Sejak Ma Xiaotao mulai memberikan penjelasan mengenai misi Guardian atau penjaga Shrek, Penatua Xuanlao tidak mengatakan sepatah kata pun. Semuanya berada dalam kendali Ma Xiaotao. Ini bukan hanya keyakinannya pada kemampuan Ma Xiaotao untuk memimpin kelompok, tetapi juga cara untuk memoles keterampilannya. Misi Guardian ini juga merupakan pembelajaran terakhir bagi mereka sebelum turnamen dimulai. Aku ingin kakak perempuan Ma Xiaotao membawaku. Wang Dong tiba-tiba berbicara dan bergegas ke sisi Ma Xiaotao. Dia tersenyum dengan kekaguman. Kakak perempuan, aku mengagumimu. Bisakah membawaku bersamamu? Ma Xiaotao tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Dayu Heng, bawa Yu Hao bersamamu. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia menyeret Wang Dong dengan tangan kanannya. Dayu Heng dan Ling Luo Chen juga bereaksi, masing-masing membawa Yu Hao dan Xiao Xiao. Yu Hao diam-diam mengutuk dalam hatinya. Sejak kapan Wang Dong mengagumi Ma Xiaotao? Sebenarnya ada seolah-olah permusuhan tak terlukiskan yang dia arahkan kepada kakak senior Ma Xiaotao. Apa yang sebenarnya orang ini lakukan? Wang Dong sekarang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia sangat senang dengan yang telah dia lakukan. Hanya dia yang tahu tentang rencana yang dia buat dalam hatinya. Pengaturan ini mengungkapkan betapa kuatnya para murid halaman dalam. Bebe, Susansi, dan Jiang Nanan sudah berusaha habis-habisan, tetapi mereka merasa sangat sulit untuk mengimbanginya. Di sisi lain, He Caito berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada mereka karena dia memiliki alat jiwa yang membantunya. Dia bisa mengendalikan kecepatan alat jiwa kelas 4-nya. Meskipun Ma Xiaotao membawa Wang Dong bersamanya, dia tetap berada di garis depan sejak mereka berangkat. Dia bahkan harus melambat dari waktu ke waktu dan menunggu mereka yang ada di belakangnya. Kecepatan yang berasal dari jiwanya sungguh kuat. Yu Hao merasa seperti sedang naik awan saat Dayu Heng membawanya, melesat maju seperti panah. Dia sangat stabil meskipun maju dengan sangat cepat. Yu Hao tidak perlu melakukan apa-apa. Pemandangan di kedua sisi jalan tampak kabur. Bahkan dengan mata rohnya, Yu Hao masih merasa agak pusing saat melihatnya. Yu Hao, aku mendengar ada hal yang tidak menyenangkan antara kamu dan adik laki-lakiku. Dayu Heng bertanya pada Yu Hao saat dia berlari dengan kecepatan penuh. Yu Hao terkejut, bukan karena apa yang dikatakan Dayu Heng, tetapi karena dia benar-benar bisa berbicara tanpa sedikit pun getaran di suaranya sambil berlari dengan kecepatan tinggi. Dia berbicara seperti dia sedang melakukannya pada percakapan normal. Dayu Heng benar-benar orang yang memiliki kemampuan hebat. Ya, Yu Hao mendengus. Dayu Heng memiliki ekspresi yang tulus di wajahnya ketika dia berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian menjadi musuh, saya pikir Hua Bin salah. Sebagai kakak laki-lakinya, saya akan meminta maaf atas namanya. Hua Bin sangat berbakat sejak dia masih kecil, yang akhirnya membentuk sikap sombong yang dia miliki sekarang. Saya sudah menegurnya sebelumnya dan bahkan menamparnya. Sekarang aku berpikir, ini pertama kalinya aku memukulnya. Biarkan yang dulu berlalu. Kita semua di Akademi Shrek untuk berkultivasi. Kamu sekarang adalah anggota tim Guardian. Jadi kita akan menjadi saudara seperjuangan dan sesama prajurit mulai sekarang. Saya harap kamu tidak akan menyimpan lagi dendam di hatimu. Dan bicaralah. Jika kamu membutuhkan bantuan, saya akan membayar hutang atas nama Hua Bin. Dayu Heng mengucapkan kalimat yang terlalu indah. Jika bukan karena Yu Hao benar-benar merasakan kejahatan dan niat membunuh yang kuat yang datang dari Dayu Heng sebelumnya, dia mungkin benar-benar akan merasa malu dengan tindakannya karena apa yang dikatakan Dayu Heng. Namun sekarang dia hanya bisa mengejek di dalam hati. Apakah Dayu Heng mencoba untuk mengikatku? Kakak senior, aku sebenarnya salah juga. Kamu benar, biarkan yang dulu berlalu. Yu Hao benar-benar tidak bisa menutupi ekspresinya seperti Dayu Heng.
Dia tidak bisa memasang ekspresi tulus di wajahnya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Bagaimana mungkin beberapa kalimat meminta maaf menyelesaikan dendam karena membunuh ibunya dengan kehidupan yang menyedihkan dan sulit yang dia hadapi sejak dia masih kecil. Terlebih lagi, persepsi Yu Hao lebih tajam daripada kebanyakan orang. Dengan deteksinya, Yu Hao bisa melihat kepura-puraannya. Yu Heng sedikit lebih senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Hao. Itu bukan awal yang buruk, karena dia bersedia membiarkan masalah sebelumnya berlalu. Dari sudut pandangnya tidak sulit untuk mengikatnya. Selain itu, keterampilan Yu Hao cukup baik, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah saat ini. Tingkat kultivasinya masih jauh dari tingkat yang bisa mengancamnya. Dengan demikian, Yu Hao jauh lebih buruk daripada Dai Huabin. Jika membandingkan keduanya, Dai Yu Heng tersenyum tipis. Itu yang terbaik. Setelah kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kamu akan tahu orang seperti apa aku. Jika Yu Hao orang yang sebelum memasuki Akademi Shrek, dia mungkin tidak akan bisa menutupi emosinya. Namun ia telah lebih matang selama setahun terakhir. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk membalas dendam dalam waktu yang singkat. Karena itu, dia hanya bisa berpura-pura sopan. Kakak senior, aku mendengar kakak perempuan Ma Xiaotao menyebutkan seorang master roh jahat. Apa itu? Dai Yu Heng terkekeh dan berkata, aku tahu kamu akan menanyakan pertanyaan ini. Master roh jahat juga seorang master roh, tapi mereka sangat menakutkan. Bahkan dengan kultivasi dan kepercayaan diri Dai Yu Heng, Yu Hao bisa menangkap noda ketakutan di mata Dai Yu Heng ketika dia mengucapkan kata-kata master roh jahat. Yu Hao awalnya mengajukan pertanyaan ini tanpa berpikir, namun dia diam-diam terkejut bahwa elit Akademi Shrek seperti Dai Yu Heng sebenarnya takut pada Master Roh Jahat. Master Roh Jahat telah ada sejak lama. Dikatakan bahwa leluhur Tangsan generasi pertama 7 monster Shrek bertemu dengan seorang Master Roh Jahat yang kuat. Seorang yang disebut sebagai Master Roh Jahat adalah yang memiliki beberapa jiwa bela diri yang sangat jahat. Yu Hao terkejut ketika dia mendengar ini dan berkata, ada juga jiwa bela diri yang jahat. Dai Yu Heng mengangguk dan berkata, jiwa bela diri bisa apa saja. Tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Sebagai contoh, lebih dari 600 tahun yang lalu, seorang master roh jahat yang kuat muncul di benua. Dia akhirnya menjadi judul Doulo dengan gelar darah bayi. Metode kultivasinya sangat unik dan jiwa bela dirinya terbangun ketika dia berusia 18 tahun. Setelah jiwa bela dirinya terbangun, ia memiliki keinginan pada bayi. Dia perlu menyedot otak bayi dan menelan hati bayi sebelum dia bisa berkultivasi. Tidakkah menurutmu master jiwa seperti ini jahat? Berapa banyak bayi yang harus dia bunuh untuk berkultivasi dari master roh biasa sampai menjadi judul Doulo? Yu Hao merasa menggigil di tulang punggungnya sampai ke kulit kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang master roh seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Dai Yu Heng memiliki pandangan ketakutan yang sama di matanya. Judul Doulo darah bayi sangat kuat. Dalam kurun waktu singkat 20 tahun, ia mencapai pangkat judul Doulo melalui metode kultivasi jahatnya. Sebelum ia bahkan mencapai usia 40 tahun. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya, seorang bayi berdarah akan muncul. Dan akan muncul kekuatan yang sangat menakutkan. Di antara semua 9 cincin jiwanya, yang terendah berusia 1000 tahun. Dan ia bahkan memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Komandan pasukan penjaga akademi sebelumnya secara pribadi melakukan tugas untuk memusnahkannya. Butuh 5 tahun penuh untuk menemukannya dan memusnahkannya dari muka bumi. Namun dia telah membunuh puluhan guru dan siswa dari akademi kita dalam waktu singkat. Sangat mudah bagi seseorang untuk berjalan di jalan kegelapan. Siapa yang dapat menahan diri dari godaan kekuatan yang begitu kuat? Para penguasa jiwa jahat ini adalah musuh terbesar dari pasukan penjaga, dan mereka juga yang paling sulit untuk kita hadapi. Tetapi begitu kita menyadari bahwa seorang master jahat muncul, kita harus dengan cepat membasmi mereka secepat yang kita bisa. Karena bukan saja mereka sangat merusak, tetapi pertumbuhan mereka sangat cepat. Meskipun sangat sulit bagi seorang master roh jahat untuk hidup lama, mereka dapat menyebabkan kehancuran besar di waktu singkat hidupnya. Yu Hao tiba-tiba merasa tercerahkan. Jadi seperti itu. Terima kasih kakak senior.
Meskipun dia waspada terhadap Dayu Heng sejak awal, dia harus mengakui sebagai murid halaman dalam, pengetahuan dan pengalaman Dayu Heng jauh lebih besar daripada dirinya. Kakak senior, aku masih punya pertanyaan. Kakak senior Ma Xiaotao mengatakan kita harus menyelesaikan misi ini dalam waktu 3 hari. Namun Gunung Mingdo lebih dari 1000 mil jauhnya dari Kekaisaran Starlo. Itu sangat jauh, bahkan mungkin kita tidak bisa mencapainya dalam waktu 3 hari meskipun dengan mengeluarkan semua kekuatan kita. Dayu Heng memberi senyuman misterius. Jangan tidak sabar, kamu akan tahu semua nanti di sore hari. Saya percaya setiap anggota tim persiapan memiliki keraguan yang sama denganmu. Kita hanya sebuah akademi, tetapi jumlah kekuatan yang kita sembunyikan jauh lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan. Terlepas tentang siswa saat ini atau yang sudah lulus, setiap orang yang terkait dengan akademi adalah sumber. Ini termasuk tenaga kerja dan koneksi. Setelah percakapan sederhana, Yu Hao secara bertahap terbiasa berbicara dengan Dayu Heng. Pada saat yang sama, ia melakukan yang terbaik untuk menekan kebenciannya di lubuk hatinya. Keduanya dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Dayu Heng tidak seserius penampilan luarnya dan tidak seperti Dehua Bin yang pendiam. Dia jauh lebih menghibur. Selama perjalanan, ia berbagi beberapa cerita menarik tentang tugasnya sebagai wali, membuka mata Yu Hao ke dunia yang lebih besar. Perjalanan berlangsung sampai tengah hari sebelum mereka berhenti untuk beristirahat. Para siswa dari halaman dalam semua memiliki ekspresi normal dan nafas mereka hanya terengah-engah. Namun kecuali He Chaito, 3 leluhur jiwa halaman luar basah kuyup oleh keringat. Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe kelincahan. Dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, namun tipe serangan BB dan tipe pertahanan Susanshi dalam keadaan menyedihkan, terutama Susanshi. Yu Hao, pamerkan beberapa kemampuanmu. Ma Xiaotao menurunkan Wang Dong, lalu berbalik ke arah Yu Hao. Hah? Pamerkan apa? Yu Hao bertanya heran. Ma Xiaotao tertawa. Makanan, tentu saja. Saya tidak berpikir semua orang di sini tahu. Awalnya dia menjual ikan bakar di pintu masuk ke akademi setiap malam untuk membayar biaya sekolah. Benar-benar, saya setuju Yu Hao yang terbaik dalam hal ini. Susanshi berbicara dengan terengah-engah. Bebe tertawa. Kamu benar-benar terlihat seperti kura-kura yang terbalik. Tidak heran, kau adalah penyusuan Wu. Jiang Nanan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Bebe. Susanshi hendak meledak, tapi dia segera mengubah ekspresinya setelah mendengar tawa Jiang Nanan. Dia berkata dengan marah, melihat kamu menghibur Dewi di hatiku, aku akan memaafkanmu. Pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir berkumpul di Yu Hao. Bahkan penatua Xuanlao tidak terkecuali untuk ini. Ketika semua orang telah memulai perjalanan, tidak ada jejak tentang penatua Xuanlao. Namun, ketika semua orang berhenti untuk beristirahat, sosok peminum alkohol dan pemakan ayam segera muncul. Agak malu, Yu Hao berkata, tapi saya tidak punya bahan. Sebenarnya saya hanya tahu cara membuat beberapa hidangan sederhana. Saya tidak tahu cara membuat yang rumit. Saya hanya membawa beberapa bumbu sederhana. Penatua Xuanlao tiba-tiba muncul di sisi Yu Hao. Xiaotao, kamu yang bertugas menyalakan api. Dayu Heng, Chen Zifeng, aku akan memberimu tugas tangkap ikan. Lebih banyak lebih baik. Ling Luo Chen Sisi pergi menangkap beberapa hewan. Gong Yamo ikut mereka. Jika kalian tidak ingin tetap kelaparan, segera mulai bekerja. Yu Hao, kamu koki hari ini. Yang lainnya cari arang. Jangan hanya bermalas-malasan. Setelah selesai berbicara, ia berbisik pada Yu Hao. Apakah ikan panggang yang kamu buat benar-benar lezat? Yu Hao menggaruk kepalanya. Itu seharusnya cukup baik. Penatua Xuanlao mengangguk. Maka orang tua ini akan tetap sedikit lapar untuk mencoba hasil pekerjaanmu. Jika aku tidak puas, aku akan menyuruhmu memakai sepatu kecil di sekolah. Ini, Yu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ekspresi penatua Xuanlao. Harus dikatakan bahwa elit Akademi Shrek benar-benar mengesankan dalam menyelesaikan tugas. Hanya dalam 15 menit, kayu bakar yang cukup ditempatkan di depan Yu Hao, yang telah membuat tungku sementara dengan menggunakan batu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, aroma harum daging mulai menyebar. Saat ini penatua Xuanlao tampak seperti anak yang rakus. Dia bahkan tidak minum alkohol dan dia duduk berjongkok di samping Yu Hao menunggu dengan cemas. Pada saat Dayu Heng dan Chen Zifeng kembali dari kejauhan, mereka berdua bisa mencium aroma yang berasal dari panggangan Yu Hao. Mereka sangat takjub pada Yu Hao.
Dia hanya siswa tahun kedua yang berarti dia belum berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa memasak dengan baik? Mereka tiba membawa ikan-ikannya. Chen Zifeng menyimpan sebuah jamur di sakunya. Mereka berdua berjalan ke Yu Hao dan Da Yuheng berkata, "Yu Hao, kita sudah membawa ikan." Mereka berdua memang membawa sejumlah besar ikan. Keduanya membawa total 7 hingga 8 kilo ikan. Yu Hao mendongak, lalu menunjukkan ekspresi kebahagiaan saat dia melihat jamur di dada Chen Zifeng. "Kedua senior, saya perlu wajan kayu. Kakak Ling, saya harus menyusahkanmu untuk membersihkan ikan-ikan ini." "Baik." Ling Luochen mengangguk. Masalah wajan kayu hanya membutuhkan 2 menit untuk diselesaikan. Da Yuheng dan Chen Zifeng menggunakan kekuatan mereka untuk membuatnya. Pada saat ini, kelima daging itu hampir matang. 2 potong yang pertama diselesaikan. Saat Yu Hao mengangkat dari panggangan, dia langsung merasakan tangannya lebih ringan. Sesosok sudah lari ke kejauhan dengan 2 daging, hanya meninggalkan kata-kata, "Aku akan menyerahkan sisanya untuk kalian." Ya Hosuan hanya bisa menghela nafas di adegan ini. Ayam liar, penatua Xuan Lao harus disebut sebagai penatua ayam. "Apakah kamu mencoba untuk mati?" Sebuah suara yang tidak jelas tiba-tiba meledak seperti sambaran petir. Tepat setelah itu, Ya Hosuan dikirim terbang ke udara, mendarat di cabang pohon terdekat dengan mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. 2 daging sudah selesai. Begitu Yu Hao berbicara, kedua daging itu langsung terkoyak dan berserakan. Mereka seperti serigala. Seniornya bahkan harus bersaing satu sama lain dalam kekuatan saat makan. Selanjutnya, Yu Hao bergerak membuat sup dengan ikan-ikannya. Mereka semua makan siang bersama, berseri-seri dengan gembira. Mereka awalnya berencana untuk istirahat hanya 1 atau 2 jam, tetapi pada akhirnya mereka tinggal lebih dari 3 jam. Semua orang makan sampai kenyang. Yu Hao benar-benar cukup untuk memuaskan selera semua orang. Setelah selesai makan, 7 senior dari halaman dalam dan 7 siswa dari halaman luar segera berkumpul bersama, menyebabkan hubungan mereka meningkat. Ini terutama berlaku untuk Yu Hao yang telah menjadi yang paling populer di antara kelompok ini sekarang. "Yu Hao, aku akan menggendongmu kali ini. Aku tidak jauh lebih lambat dari Da Yuheng." Ya Hosuan tertawa dengan licik. "Lupakan saja," kata Chen Zifeng dengan sedih. "Sudah baik kamu bisa mengimbangi kita. Akan lebih baik jika seorang tipe serangan sepertiku yang membawamu. Es masih lebih cocok dengan es. Aku bisa membawamu." Ling Luochen yang biasanya dingin tiba-tiba angkat bicara. Saat kata-katanya terdengar, seluruhnya menjadi sunyi. Wanita es yang terkenal di halaman dalam tidak pernah mengucapkan kata-kata baik seperti itu kepada pria. Dia bahkan tidak pernah menghadiri wawancara formal yang diadakan di halaman dalam. Namun dia tampaknya memperlakukan Yu Hao agak berbeda. Pada akhirnya, Yu Hao tetap melanjutkan perjalanannya dengan Da Yuheng. Mereka akhirnya tiba di perbatasan setelah 2 jam. Ketika mereka tiba, sebuah kamp besar tentara memblokir jalan di depan mereka. Da Yuheng menurunkan Yu Hao, lalu memasuki barak sendirian. Mereka tidak memasuki barak, namun Da Yuheng meminjam lebih dari 10 alat jiwa militer. Jika seorang master jiwa ingin terbang, satu-satunya cara baginya untuk melakukannya selain memiliki jiwa bela diri yang bisa terbang adalah menunggu sampai menjadi sage jiwa 7 cincin. Namun itu pun untuk terbang jarak pendek. Di peringkat ini, hanya ahli super bertingkat Doulo yang mampu terbang jarak jauh. Alat jiwa tipe terbang secara alami hanya dapat digunakan oleh Master Roh setidaknya 4 cincin. Biaya pembuatannya sangat mahal. Tentara juga tidak memiliki banyak alat jiwa ini, namun Da Yuheng berhasil meminjam lebih dari 10 alat jiwa terbang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Ini membuat segala macam perasaan muncul dalam hati Yu Hao. Ayah Da Yuheng adalah Adipati Harimau Putih, komandan Kekaisaran Starlo. Dengan menggunakan identitasnya sebagai putra tertua dari istri pertama Adipati, siapa yang berani menghambatnya? Yu Hao mengepalkan tangannya ketika dia memikirkan orang itu. Untungnya, sebagian besar perhatian tertuju pada alat jiwa tipe terbang. Tidak ada yang memperhatikannya. Namun di sisi lain, ada kesulitan tertentu yang terlibat dalam penggunaan alat jiwa tipe terbang. Hanya master jiwa dengan 4 atau lebih cincin jiwa yang bisa menggunakannya. Karena jumlah kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mencapai ketinggian pada tingkat tertentu. Masalah muncul karena tingkat kultivasi Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Namun ada solusi yang lebih sederhana. Solusinya membiarkan orang lain membawa mereka ke langit, lalu membiarkan mereka terbang menggunakan alat jiwa tipe terbang. Itu agak sederhana bagi Wang Dong. Karena ia bisa terbang, tidak akan terlalu sulit baginya untuk bergantung pada sayap Dewi Kupu-Kupu untuk naik ke udara.
kemudian terbang ke depan dengan alat jiwa tipe terbang. Jadi masalah sebenarnya adalah pada Yu Hao dan Xiao Xiao. He Caito tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang yang dibawa Dai Yu Heng karena dia sendiri juga membawanya. Selain itu, ini jauh lebih baik dan halus, hanya setengah ukuran alat jiwa Kekaisaran Starlo, sementara sayapnya agak lebih kecil. Meskipun demikian, itu jelas lebih efektif. Dia tidak hanya membawa untuk dirinya sendiri, dia juga membawa untuk Yu Hao juga. Guru Wang Yan berkata, "Siswa dari halaman luar, berlatihlah menggunakan alat jiwa tipe terbangmu dulu. Siswa dari halaman dalam, kalian bertanggung jawab untuk mengajari dan melindungi mereka." Dai Yu Heng awalnya berencana untuk membantu Yu Hao, tetapi melihat He Caito, dia berhenti. Ketika He Caito membantu Yu Hao mengenakan alat jiwa tipe terbang, ia berkata, "Yu Hao, begitu kamu mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, guru akan mengajarimu cara membuat alat jiwa terbang. Alat jiwa yang dibuat oleh sekolah senjata roh kita hanya membutuhkan 3 atau lebih cincin jiwa dan penggunaan kekuatan jiwanya lebih sedikit. Namun ini bukan jenis alat jiwa terbang paling canggih. Seharusnya Kekaisaran Ryu telah berhasil menambahkan permata khusus yang mampu menyimpan dan mengisi kembali kekuatan jiwa ke alat jiwa terbang mereka. Bahkan seorang master jiwa dengan 1 cincin dapat menggunakannya setelah kekuatan jiwanya tersimpan cukup." Yu Hao tercengang. Apakah bisa kekuatan jiwa disimpan dalam alat jiwa? He Caito tersenyum pahit. Ini adalah kesenjangan terbesar antara kita dan Kekaisaran Ryu, namun tidak mudah menyelesaikan penelitian ini. Kekaisaran Ryu ingin membuat orang awam menggunakan alat jiwa. Namun jika itu benar-benar terjadi dan hari itu datang, perang besar tidak akan terhindarkan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.